istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, ini misionaris ya. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Jadi gitu. Jadi kita punya rule masing-masing. Dalam Islam itu memang tegas sekali, hukum pemerkosa, pembunuh, pencuri itu jelas sekali karena bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi implementasinya kami umat Islam seperti saya nih, saya enggak begitu tidak pantas, tidak layak ketika menghukum seseorang karena jangan-jangan dosa saya lebih banyak, maka saya serahkan kepada pemimpin-pemimpin kami gitu. Mereka yang telah, apalagi kalau kita tinggal di Indonesia ini sudah bersepakat dengan hukum yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Dasar gitu. Kalau dalam Islam memang tegas hukumnya. Kalau di Kristen kan hukumnya kan enggak ada lagi karena hukum kasih doang kan. Penjahat juga enggak boleh diapa-apain, harus dikasihi musuhnya kan. Jadi kalau ada pembunuh, pemerkosa itu enggak boleh diapa-apain, harus dikasihi. Bahaya kalau sebenarnya itu diimplementasikan dalam negara. Kenapa? Enak penjahat hidupnya ya, harus dikasihi gitu. Lebih begitu. Iya. Ya berarti berarti keluarganya itu ada satu bentukan keberadaan dirinya atau karakternya dirinya itu memang ada satu dorongan untuk membunuh saudaranya atau keluarganya yang murtad itu dong ya. Tentu ada. Jadi ada begini, penyeimbang di dalam Al-Quran itu ada dalil la ikraha fiddin. Nah, dengar ya, la ikraha fiddin. Agama itu tidak ada paksaan dalam beragama, ada. Tetapi hukum-hukum ini bisa jatuh ketika sudah mulai terbentuk kezoliman. Contoh, seperti seseorang istilah membunuh, saya bisa menganalogikan pembunuhan lah. Karena kalau masalah tentang ini kan hukum, ini masalah hukum fikih ini ulama yang berilmu yang lebih memahami. Contohnya pernah nggak di zaman Rasulullah kemudian diimplementasikan zaman sekarang tuh cocoknya seperti apa? Nah itu yang disebut dengan kias, mencari hukum yang sesuai dengan yang tidak terjadi zaman dahulu tapi sesuai padanannya dengan zaman sekarang. Itu begitu cara ulama-ulama Islam yang menentukan hukum. Nah tentang membunuh saja, itu membunuh itu ketika ada orang yang membunuh, enggak bisa langsung semata-merta langsung dibalas penggal kepalanya, enggak. Harus ada penyelidikan dulu, harus ada diselidiki kenapa dia membunuh, apakah dia membunuh karena faktor kesengajaan atau tidak bersalah atau apa. Jadi begitu juga dengan yang murtad. Ketika dia murtad misalnya karena dia terpaksa murtad karena udah hamil duluan, maka itu harus ada pihak keluarga, pihak terdekat, pihak ulama untuk memfasilitasi gitu. Tapi kalau sudahlah dia murtad terus menjadi pembenci, menjadi provokator, menjadi penghancur, contoh Saifuddin Ibrahim, ya itu ya harus ditindaklanjuti. Nah kebetulan karena saya tinggal di Indonesia di mana menjunjung tinggi undang-undang dasar, ya kalau saya mah enak serahkan aja kepada pemerintah. Ada nggak sih penista agama di undang-undang? Ada kan? Ya udah selesai perkara, serahkan kepada pemerintah begitu, karena sudah berwenang, karena saya tidak tinggal di negara yang menerapkan hukum syariah gitu. Jadi ya sebenarnya begitu ya, di dalam Islam itu simple. Kami mengikat perjanjian dengan hidup rukun bersama dengan teman-teman non muslim, lalu menerapkan hukum yang disepakati oleh turun-temurun oleh oleh orang tua saya. Kemudian saya lahir di Indonesia, sudah ada undang-undang, ya saya harus mengikuti ulil amri gitu, kecuali ulil amri saya mengajak kepada maksiat gitu. Dan lagi pula begini deh, di dalam Islam itu ada hukum-hukum yang diterapkan untuk umat Islam. Sebenarnya orang Kristen tuh tidak ada kaitannya, karena yang diterapkan tuh untuk umat Islam. Jadi orang Kristen tuh apapun yang hukum yang kami diterapkan di dalam Islam itu untuk umat Islam, bukan untuk kalian non Muslim. Tapi kalau kita baca konteksnya ini ya, di dalam hukum ulangan itu kan untuk orang yang mengajak kepada kesesatan, untuk orang di luar Islam. Misionaris itu harus dibunuh, bunuhlah dengan tanganmu sendiri gitu. Bahkan kalau dikatakan penyesat nih, seperti Fernando bilang, saya ini termasuk penyesat, maka dia membawa dalil itu, legitimasi pembunuhan terhadap saya. Untuk dia apa? Diikat di leher saya batu, lalu saya diceburkan ke laut. Kejam nggak tuh? Kejam. Itu namanya intoleran itu, gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau kita mau banding-bandingin mana yang mengerikan, ya sorry saya harus jujur aja saya bilang, Islam itu lebih toleransi loh, karena ada dalil la ikraha fiddin.
Tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Gitu. Coba lihat di dalam kitab Anda. Bagi siapa yang tidak membawa ajaran ini, Ya, tidak boleh bawa ke rumah kalian, tidak boleh mengucapkan salam. Tidak boleh lo mengucapkan salam kepada orang yang tidak membawa agama kalian. Itu ada. Kalau kamu ngucapin salam buat saya, kamu termasuk penjahat lo itu. Mau tahu dalilnya? Ini aku kasih tahu dalilnya. Jadi kadang orang teman-teman saya non muslim ini, mereka tuh menuntut Islam itu agama kita, sementara mereka nggak baca kitab sucinya seperti apa gitu loh ya. Nih saya kasih dalil buat kamu deh, sekalian biar kamu tahu ya. Nih ini di 2 Yohanes pasal ke-1 nomor 10 sampai 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jahat kalau kamu ngucapin shalom atau assalamualaikum kepada saya gitu. Ya, Islam tidak apa-apa. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, apa kata Allah? Tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka selagi kamu itu ya, kamu non-muslim itu tidak menyerang akidah saya dan tidak mengusir saya dari kampung halaman saya atau memerangi saya. Allah perintahkan, kami tidak masalah, kami berbuat baik pada kalian. Nah, kalian gimana? Legitimasi di dalam kitab kalian gimana itu? Tuh, gitu ya. Kalau komparasi ngeri nanti, percaya sama saya, nggak kan ngeri pokoknya kalau kita banding-bandingin ajaran ya. Jadi dalam Islam itu memang punya hukum-hukum yang jelas, karena Tuhan yang umat Islam itu Tuhan yang maha adil. Nggak mungkin orang yang udah membunuh itu langsung harus dikasihi. Udahlah membunuh, iya kalau dia taubat. Kalau dia nggak taubat dikasihi, malah membunuh lagi besok. Hari ini dia memperkosa, terus dikasihi, diulangi lagi memperkosa itu. Sedangkan orang yang udah dihukum penjara saja berbuat salah, itu akan cenderung mengulangi perbuatannya selanjutnya. Lagi mana orang-orang seperti itu dikasihi coba? Akan ada korban-korban berjatuhan selanjutnya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Islam itu dengan hukum-hukum yang jelas sebagai bentuk keadilan Allah terhadap korbannya juga. Ya, gitu dalam Islam. Enak jadi umat Islam itu, jelas hukum-hukumnya gitu ya. Yo, apalagi apa yang mau ngomongin? Ya. Jadi buat kalian, Ya, percaya sama saya, ketika kalian coba ya, untuk memframing agama Islam, justru akan ketabok kembali kepada kalian. Jadi kalau kalian merasa nggak nyaman, ya itu DL lah, dari Allah gitu ya. Ya, enggak, saya bukan memframing gitu, bukan. Jadi saya hanya pengen tahu kalau di Kristen itu kan ajaran Yesus itu kan kasih. Marisa, jadi yang sifatnya aturan. Maria Sidera, buatmu aja lah Islammu. Ya iyalah buat saya, masa buat kamu? Gimana sih? Kamu bangga jadi pengikut Kristus itu juga nggak masalah. Kami umat Islam tidak akan kekurangan harta benda, tidak akan kekurangan tempat di surga. Kalaupun kamu mengikuti Yesus, itu urusan kamu. Lakum dinukum waliyadin ya. Kami tidak masalah dengan kamu. Jangankan kamu menyembah Yesus, nyembah Raffi Ahmad, nyembah Vicky Prasetyo, nyembah Ade Armando, kami tidak masalah kok. Umat Islam itu indah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Yang tidak boleh umat Islam itu tegas, ketika Tuhannya dihina, dia tidak diam aja, karena Tuhan itu bukan untuk dihina, tapi untuk dimuliakan. Kami butuh membela agama Islam ya, gitu. Islam itu mah tegas, jelas tempat-tempatnya gitu ya. Silakan dilanjut. Iku sotai. Gimana iku sotai kalau kita bahas angkat tema deh. Saya pengennya angkat tema, kita diskusikan perspektif di agama kamu seperti apa, perspektif di agama saya seperti apa. Seru deh kayaknya. Iya. Ya nggak, saya coba cerita sedikit aja nih. Nah, Alkitab. silakan. Alkitab itu kan terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu memang utuhnya itu memang kitabnya bangsa Yahudi, bangsa orang Yahudi ya. Seharusnya Yahudi itu menerima kitab Injil juga, tapi karena dia tidak menerima kedatangan Mesias yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama, maka terpisah. Nah, sehingga bangsa Yahudi itu tetap hidup di bawah Taurat, di mana Taurat itu kan hukum yang tertulis, di mana hukum itu diberikan Allah sendiri dengan tulisan jari tangannya ya, yang 10 firman itu, 10 hukum itu, lalu dikembangkan menjadi 613 hukum. Dan hukum yang 613 itu memang secara sejarah itu sampai kedatangan Tuhan Yesus itu nggak ada yang sempurna bisa melaksanakannya. Sehingga jadi buat apa Tuhan ngasih? Nah, kenapa?
Tuhan ngasih hukum itu Ya, buat Tuhan apa, memberi Kak? itu Apakah untuk dia nggak tahu menuntun. kalau manusia itu tidak mampu menjalankan? Masa dia kasih hukum yang manusia tidak mampu jalankan? Gimana sih? Loh, Adam dan Hawa itu diberi perintah juga. Apa dia tidak tahu? Karena kan diberikan kehendak bebas. Nah, Ya, kehendak bebas maksudnya itu yang dia menentukan tahu nggak kalau manusia manusia itu tidak akan sanggup menjalankan hukum itu? Kira-kira Tuhan dia bisa tahu nggak tahu, sih? bisa sanggup, bisa enggak. Itu tergantung. Ah, Tuhan bisa tahu bisa dia enggak? sanggup atau enggak. Sorry, Iya, sorry. bukan Tuhan bisa tahu tahu tidak bisa maksud- enggak? Maksudnya Tuhan tahu manusia itu sanggup dan bisa tidak sanggup. Tergantung manusianya itu mau memilih mau atau tidak. Karena ada diberikan kehendak bebas itu. Artinya apa? Kenapa dibikin pilihan dua? Ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Artinya apa? Diberi No, dua kita pilihan bukan itu bicara manusia. tentang perintah di Taman Eden. Kita bicara tentang hukum Taurat. Hukum Ya. Taurat itu untuk apa diberikan Ya Tuhan? sama. Nah, hukum Taurat itu mau diberikan Tuhan itu untuk melindungi satu bangsa ini yang akan melahirkan juru selamat. Jadi dia dituntun untuk bisa taat kepada Allah sampai pada kedatangan Tapi kan, Tuhan. tapi menurut Karena teman-teman apa? Kristen Bangsa tidak ada Israel manusia itu yang kan sanggup kan? Sudah diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, Pak. Tapi kan menurut Ya, Kristen bangsa kan Yahudi tidak ada itu kan satupun manusia sekian yang ratus sanggup tahun. kan? Iya, ternyata memang tidak sanggup. Bukannya berarti nggak Nah. sanggup. Sanggup, cumanya tidak sanggup mau memilih yang tidak mau. Ibaratnya waktu Adam suruh pilih, tapi dia tidak mau memilih Tuhan. Maunya memilihnya iblis. Sama seperti anak-anak. Mau memilih mana? Karena ada dua pilihan. Pilih mana, mama atau orang tua atau orang lain. Kan begitu. Dikasih kehendak. Nah, yang anak cerdas, yang baik, dia akan memilih orang tuanya. Kenapa dia pilih temannya? Kan begitu. Itu karena Ya, ada nggak ingin yang melihat mampu anak ini menjalani mau hukum Taurat? dewasanya. Bukan. Dalam agama Anda, Ya, Tuhan Yesus yang apakah hanya Tuhan yang mampu? Ya. Tapi dia berikan hukum itu untuk manusia Iya. gitu. Betul. Berarti dia Harusnya memberikan mampu, hukum tapi kepada karena- manusia yang tidak mampu manusia lakukan. Dia memberikan sebuah hukum yang dia tahu bahwa manusia tidak akan mampu lakukan. Begitu kan? Tidak. Karena kehendak bebas itulah yang menentukan manusia itu punya pilihan. Artinya apa? Tuhan bisa, itu ada kemampuan manusia untuk bisa mampu dan bisa tidak. Nah, ketaatan itulah yang Tapi nanti katanya membentuk nggak ada yang kualitas itu mampu. menjadi Gimana serupa. sih? Bukan. Tadi kata Anda tidak ada mampu satupun itu manusia yang faktanya. mampu. Ya, itu faktanya. Fakta perjalanan sejarah sampai pertama kali Taurat diberikan, sampai dikembangkan, sampai kedatangan Tuhan Yesus, itu tidak ada yang mampu. Nah, makanya berarti Tuhan Yesus Tuhan memberikan hukum yang tidak mampu dijalankan manusia manapun kecuali dia sendiri. Begitu kan? Mampu itu bukan berarti otomatis dia mampu. Tidak mampu bukan berarti otomatis manusia itu tidak mampu. Bukan begitu. Dia diberi kehendak bebas. Saya tanya, hukum pilihan. Taurat itu mampu Nah, tidak manusia dilakukan itu mau oleh memilih manusia? Tuhan atau memilih- Menurut Anda? Itu kan pilihannya waktu bangsa Israel diberikan Ada, hukum Taurat. pertanyaan saya simpel deh. Tadi sudah Anda jawab. Bilang, saya mampu. Ada nggak satu orang saja yang Gimana? mampu melakukan hukum Taurat? Ya cuma Tuhan Yesus saja. Yesus Kristus yang mampu. Nah, berarti tidak ada yang mampu kan? Iya. Ada satu. Yesus manusia sejati. Yesus kan Tuhan Dia manusia menurut sejati. Anda. Yesus kan Tuhan menurut Anda. Jadi Yesus jangankan menjalankan. Dia yang punya hukum ya, dia kalau dia yang beri hukum dia nggak mampu jalani ya aneh. Itu nggak bukan hal yang hebat karena kan dia Tuhan menurut iman Anda. Saya bertanya kepada Anda tentang manusia. Kan yang Iya. kasih hukum Taurat itu kan Tuhan Anda menurut Anda di dalam kitab Taurat. Nah, orang-orang yang diberikan hukum Taurat ini kata Anda tidak ada yang mampu. Berarti Tuhan memberikan hukum yang sebenarnya tidak mampu dijalani oleh manusia. Itu Tuhan kefreewen gitu. Kok ngasih hukum yang tidak mampu manusia jalankan gitu loh. Jadi buat apa dia ngasih hukum yang
sebenarnya manusia tidak mampu untuk jalankan karena hanya ternyata cuma Yesus doang yang bisa ngejalanin gitu. Tuh loh. Paham gak sih? Halo. Halo, suaranya terputus-putus. Gini ya, gini. Suaranya saya tadi tanya, hukum Taurat itu untuk apa diturunkan? Sebagai penuntun, kan kata Anda begitu. Lalu Anda bilang, tidak ada satupun manusia yang mampu menjalankan hukum Taurat, cuma Yesus doang. Makanya saya katakan berarti Tuhan Anda memberikan hukum Taurat itu kepada manusia yang sebenarnya manusia tidak mampu menjalankan. Berarti Tuhan memberikan hukum yang tak mampu dijalani manusia gitu loh. Ngerti nggak sih? Kalau dalam Islam itu jelas, Allah perintahkan sholat. Sholat itu apakah berat? Enggak. Sholat itu sangat ringan, tapi berat bagi orang yang nggak mau. Gitu maksudnya. Tapi di dalam iman Anda tidak ada satupun yang mampu menjalankan hukum Taurat. Kenapa? Beda. Buktinya kami banyak yang sholat, mampu kami melaksanakan sholat. Beda. Kalau di pernyataan Anda kan tidak ada yang mampu melaksanakan hukum Taurat. Iya, tapi kan pernyataan Anda tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat, hanya Yesus yang bisa. Ya berarti Tuhan gagal memberikan hukum, tidak jelas. Hukum itu diberikan tapi tidak ada yang mampu menjalankan. Buat apa diberikan gitu loh. Masa dia nggak tahu kemampuan manusia? Gini loh, masa dia nggak tahu kemampuan manusia bisa atau enggaknya menjalankan? Manusia yang mampu sholat. Ya, pertanyaannya nih, Bumi. Ada nggak satu manusia yang benar-benar dari awal sholat sampai sekarang itu nggak pernah bolos 5 waktu? Ada. Coba, para nabi itu? Gak? Para nabi. Kalau sampai ada, gimana bisa? Para bisa nabi, para nabi itu imannya justru naik terus menerus. Para nabi memang begitu sifatnya. Nabi itu imannya terus-menerus naik. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang hobinya tuh sholat. Sampai kakinya bengkak karena sholat. Bukan cuma sholat 5 waktu loh ya. Ini bukan bicara cuma 5 waktu doang. Sholat sunnah pun Rasulullah itu sholat. Hobinya tuh sholat. Rasulullah SAW, para nabi. Nah, selain sholat kan ada aturan lagi. Apakah yang lainnya juga ditepati? Ya di dalam iman kami itu nggak seperti kalian ya, mohon maaf ya, perbedaan kita. Saya mempelajari kekristenan yang mengatakan barang siapa yang tidak melaksanakan satu hukum Taurat aja maka semuanya sama aja kayak nggak dikerjain. Beda. Dalam Islam itu Allah memberikan apa yang kamu laksanakan dan apa yang kamu dapatkan itu apa yang kamu upayakan. Ketika dia sholat, perintah yang jelas di dalam Islam itu sholat, berpuasa, berzakat. Nah, banyak kok orang yang tidak mampu berpuasa seperti saya, misalkannya ketika sakit. Apakah langsung ketika saya tidak mampu puasa, tiba-tiba sholat saya jadi batal? Tidak. Amalan sholat saya tetap ada hisapnya. Tapi amalan puasa, itu lihat dulu. Kalau saya tidak sanggup karena saya sakit, maka Allah memberikan kemudahan kepada saya. Untuk tidak apa-apa, saya tidak puasa. Bisa saya ganti di hari selanjutnya, ataupun mungkin saya bayar fidyah. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu aja kewajiban loh. Tapi kalau ada orang yang bahkan dia tidak sengaja bangun siang, kesiangan, pas subuh, itu bisa dikodok sholatnya. Begitu umat Islam, agama Islam itu tidak ribet, tidak susah, mudah. Dan apa yang diperintahkan Allah itu bukan hal yang mematikan kali. Maksudnya yang sampai bikin capek, lemes, sampai mati. Enggak. Hal yang sebenarnya itu sangat mudah. Tapi sulit bagi mereka yang tidak mau. Seperti puasa itu. Banyak orang yang bahkan tidak makan berhari-hari. Karena kadang dia istilahnya kerja atau apa. Itu tidak mati gitu. Makanya Allah memberikan amalan-amalan kepada kami. Itu amalan yang ringan kami kerjakan. Tapi manfaatnya besar buat kami. Sholat itu kan sangat ringan sebenarnya. Tidak bayar. Tidak bayar kami sholat itu. Nah, tapi ada orang kadang-kadang fitness. Dia pergi ke gym untuk membentuk tubuhnya. Dia angkat beban berat-berat untuk bayar dia. Gimana? Sanggup nggak melaksanakannya kan gitu. Banyak yang sanggup. Ya, itu sama aja. Banyak. Ya, kehendak bebas dari banyak. Manusia. Kami tidak ada istilah meyakini bahwa Allah memberikan hukum lalu manusia tidak sanggup menjalankan hukum itu. Jadi kalau Beda. Kalau di iman Anda kan hukum Taurat itu tidak ada satupun yang mampu menjalankannya kecuali Yesus. Kalau dalam kami tidak begitu. Kami bahkan ya di dalam nubuat atau bayangan nanti di hari akhir di dalam surah Al-Waqiah itu ada orang-orang yang pertama sekali, orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, mereka tuh auto surga tuh langsung tuh. Ada orang-orang yang syahid meninggal. Itu ada seperti itu. Kalau dalam iman kalian kan tidak ada satupun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan upah kecil dosa adalah maut. Makanya Yesus mati untuk kalian kan.
Itu beda kita memang berbeda dan Iya, kita iya, harus terima kenyataan perbedaan itu. Tapi kalau bicara tentang itu perbandingan-perbandingan, makanya memang berbeda. Makanya tadi hati-hati saya sama mau saya menjelaskan membandingkan. mengenai Alkitab aja. Ya, mari kita bahas Alkitab. Kalau Di dalam kitab Anda ada tertulis barang siapa yang menghujat Roh Kudus maka dia tidak akan dimaafkan selama-lamanya. Itu gimana maksudnya? Apakah Yesus sudah mati pun tetap nggak bisa diampuni dosa menghujat Roh Kudus? ya, maksudnya Roh Kudus itu kan roh yang mendidik dia. Roh Kudus itu yang menuntun manusia itu ke dalam seluruh kebenaran. Capaiannya itu hidup sama seperti Yesus Kristus hidup. Jadi kalau orang menghujat itu artinya dia tidak mau dididik, tidak mau diubah, tidak mau dibentuk, tidak mau didewasakan, tidak mau hidup di dalam kebenaran. Dituntun nggak mau, dirubah, ditegur nggak mau, diapain nggak mau. Itu artinya orang itu tidak mau bertobat. Itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Sama aja Ibu Umi sebagai guru atau sebagai mentor mendidik seseorang, dididik, dituntun gimana, tapi nggak mau juga nih orang bebal sampai akhirnya, artinya dia itu tidak diampuni. Maksudnya dirinya sendiri tidak mau berubah. Itu maksudnya. Ya, kalau menghujat Roh Kudus itu bukannya tidak diampuni. Menghujat Yesus boleh. Ya kalau manusia dihujat nggak apa-apa, nggak masalah. Menghujat Roh Kudus pengertiannya, Roh Kudus ini pengertiannya bahwa dia yang menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Orang Roh Kudus itu dengan tidak Yesus mau setara nggak? dalam kebenaran. Roh Kudus dengan Yesus setara nggak? Roh Kudus Roh Kudus itu rohnya Bapa. Nah, kalau Yesus dihujat nggak apa-apa. Rohnya Bapa. Kalau Roh Kudus nggak boleh dihujat, nggak diampuni dosanya. Itu pengertiannya baru anak manusia. Jadi kalau dia melihat sebagai Yesus sebagai manusia, mau hujat terserah. Tetapi kalau dia hujatannya itu tidak mau dituntun Roh Kudus untuk berubah dan akhirnya tidak menghujat, ya nggak masalah. Tapi kalau dia menghujat dan tidak mau berubah, ya sama aja. Itu sama aja menghujat Roh Kudus. Kan gitu. Kalau ya, orang artinya kalau menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni selama-lamanya. Dia menghambat. Ya, kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni selama-lamanya. Menghujat Yesus nanti diampuni nggak? Yang menghujat Yesus itu diampuni nggak? Ya, kalau dia bertobat, artinya dia ampuni. Itu dia kalau bertobat. Semuanya kalau nggak bertobat nggak diampuni. Berarti Yesus dengan Roh Kudus lebih tinggi levelnya Roh Kudus dong. Iya, itu rohnya Bapa. Kan ya, berarti nggak setara mereka. Saya dinaungi oleh Roh Kudus. Enggak, itu rohnya Bapa. Jadi ada Bapa, ada anak. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya, berarti nggak setara ya. Bapa itu sumber dari segalanya ya. Jadi Bapa itu sumber dari segalanya dan Yesus itu firman Allah. Jadi ya Bapa menciptakan semuanya melalui firman, dan firman-Nya ini ya yang jadi manusia ini Yesus namanya. Itu. Berarti bukan Yesus sumber segalanya ya, tapi Bapa. Setelah Tuhan Yesus datang, hukum Taurat itu kan sudah digenapi. Artinya sudah ada satu manusia yang sanggup melaksanakan Taurat dengan sempurna. Sehingga kita tinggal bisa melihat langsung pribadi ini. Bagaimana melaksanakan, bagaimana mengerti hukum Taurat itu dikerjakan. Nah, ini contohnya, dia teladannya. Maka sekarang semua orang yang percaya Yesus, yang mengatakan hidup di dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu aja contohnya. Jadi sudah ada manusianya. Bukan lagi sebuah huruf-huruf atau hukum-hukum yang penafsirannya kadang-kadang bisa berbeda antar manusia. Iya, gitu. Tadi kita kan fokus ke pertanyaan Anda. Itu sama aja seperti hukum negara. Yang namanya tertulis itu. Gini, tadi kita fokus ke pertanyaan awal Anda tentang orang murtad di dalam Islam ya. Ya, kami memang tegas hukumnya. Silakan Anda buka Ibrani pasal ketiga ayat ke-7 sampai ke-11. Itu perikopnya binasa karena murtad judulnya ya. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Yesus loh berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan
akan masuk ke tempat perhentianku. Katanya Yesus turun untuk mengasihi seluruh dunia, mengampuni seluruh dunia. Tapi Yesus sendiri bersumpah untuk siapa ini? Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, kalau bicara tentang murtad, dalam Islam pun begitu. Awalnya kan Anda bicara tentang murtad. Dalam hukum murtad, Allah berikan keputusan untuk menghukum orang-orang murtad dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Nah, yang melaksanakannya kembali lagi ya, bukan kami pribadi-pribadi loh ya, karena kami tidak memiliki keilmuan untuk melaksanakan eksekusi terhadap hukuman-hukuman yang dianjurkan untuk pembunuhan, pemerkosa, pezina dan segala macam. Tentu kami serahkan kepada mereka yang berkompeten dalam kajian ilmu fikih. Nah, ternyata di dalam iman Anda, mereka yang murtad itu binasa, tidak Yesus bersumpah. Dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Udah disumpahi Tuhan loh, gimana coba? Ya kan? Jadi begitu, kita punya sebenarnya hukum-hukum murtad. Jadi enggak hal yang aneh ketika Islam itu sangat tegas kepada orang yang murtad gitu. Karena ternyata di iman Anda juga lebih mengerikan. Orang murtad itu tidak akan pernah masuk ke dalam perhentian Yesus. Saya enggak tahu nih apakah dia diterima bertaubat atau tidak ini. Kalau dalam Islam jelas, ketika kamu mau mati saja, mau mati kamu bertobat kepada Allah, Allah terima walaupun dosamu segunung-gunung, kata Allah. Nah, yang tidak Allah ampuni adalah ketika kamu mati dalam kesyirikan, mati dalam kekafiran. Itu dosanya dibawa sampai mati, makanya tidak diampuni. Tapi kalau dosanya ketika dia sebelum mati bertobat, mudah saja bagi Allah mengampuni. Itu Tuhannya umat Islam. Kalau seperti itu sama semuanya. Semua ajaran pengertian prinsip beda, sama. Jangan disamain, mana ada buktinya. Enggak, beda kata Yesus kan gitu. Barang siapa yang murtad, dia bersumpah tidak akan pernah masuk ke tempat perhentianku. Udah disumpah Yesus loh, gimana mau dibilang sama? Kalau Allah kan enggak. Allah ketika ada yang bertaubat itu akan diampuni. Yang sumpah itu maksudnya seperti tadi Umi yang jelaskan, kalau dia sampai mati tidak bertobat, ya itu maksudnya. Itu ajaran Islam. Ajaran Islam. Anda kok ngikut-ngikut penjelasan Islam? Itu ajaran Islam yang saya jelaskan. Kok malah harusnya kalau gitu tahu gitu Anda yang jelaskan dulu deh, karena apa yang saya jelaskan nanti disama-samain. Iya sama, kami juga begitu. Nah ini padahal tadi Anda bertanya bahwasanya kenapa hukum dalam murtad itu begitu. Ternyata di dalam iman Anda juga begitu, keras terhadap orang yang murtad, bahkan yang menyesatkan loh ya. Misionaris itu diapain coba? Lebih baik baginya diletakkan batu di lehernya terus diceburin ke laut gitu. Dalam ya, Islam iya. Itu kan di kalangan sendiri. Itu maksudnya kalau ada anak kecil kan ada keluarga dong, orang tua. Kalau orang tuanya tidak mengajarkan kebenaran, membiarkan ini kedatang kepada Tuhan Yesus, itu lebih baik orang tuanya itu diikatkan batu. Itu maksudnya lebih ngeri kalangan lagi sendiri itu. Bukannya dilempar keluar. Kalau dilempar keluar mah ya semuanya ya salah. Itu bukan begitu maksudnya. Jadi kalau tapi orangnya ada teman-teman Anda mau mendidik yang membawa ayat itu, katanya saya penyesat, lalu bagi saya adalah lebih baik leher saya diikatkan batu, ceburkan, berarti untuk kalangan yang di luar Kristen dong. Ya itu mah gimana? Kalau menurut dia sendiri ya pemahamannya. Kalau pemahaman saya yang saya lihat dari negara itu nggak begitu. Enggak, memang benar. Kalau sekarang kalau dibicarakan untuk orang luar mah ya salah semua. Sedangkan dia belum mengerti kebenaran, bagaimana dia bilang menyesatkan. Menyesatkan itu sudah tahu kebenaran, tapi tidak diajarkan kebenaran itu. Sama seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi, dia tidak mengajarkan kebenarannya. Dia mengajarkan sesuatu yang benar, tapi dia tidak melakukan. Kan sama seperti itu. Ya jadi artinya yang tadi murtad itu ya kalau dia tidak bertobat sampai akhir hidupnya, ya pasti tanpa dibilang sumpah juga pasti masuk ke tempat yang tidak ada Tuhannya, tidak ada kehadiran Tuhan gitu. Jadi maksudnya di Alkitab itu kan ada istilah selamat keselamatan ya. Sebetulnya arti keselamatan itu kalau orang bisa hidup mencapai serupa seperti Yesus yang penuh kasih. Emang ada yang bisa serupa seperti Yesus? Bisa. Menjalankan hukum Taurat aja nggak mampu. Bisa. Terus mau seperti siapa coba? Manusia saya mau tanya, siapa yang seperti Yesus? Tuhan itu hanya hukum mengasihi Allah, mengasihi sesama.
Siapa yang udah tarafnya seperti Itu Yesus tuntunannya. mau disalib? Bukan soal salibnya sebetulnya, pengertiannya secara rohani semua. Jadi artinya salib itu menderita. Secara rohani. Orang itu rela. Kalau rohani mah, kalau rohani nggak bisa dibahas di ranah sifat. diskusi. Masalah rohani itu bisa aja, saya juga bisa ngaku saya ini rohaninya begitu dan begini, nggak bisa itu dibahas ranah diskusi. Kita implementasi faktanya, kita bisa lihat fakta. Saya bukan mengakui dia sudah atau tidak, bukan itunya. Pengajarannya rohani. Saya tidak punya wewenang untuk mengatakan dia sudah, ini belum. Bukan, saya juga belum mengatakan saya sudah, enggak. Ini pengajarannya aja. Kebenarannya itu bahwa setiap orang yang mengakui Yesus itu Tuhan, atau dia di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus itu. Karena Yesus itu adalah kegenapan dari hukum Taurat itu. Hukum yang sudah menjadi manusia. Artinya ibarat ada pelajaran berenang, masih teori. Nggak ada orang sanggup nih bagaimana cara, tetapi ada satu orang bisa mengimplementasikan teori ini berenangnya. Oh, seperti itu rupanya berenangnya. Dia langsung lihat si orang itu yang bisa berenang sesuai teori ini. Ya udah, belajar sama dia langsung, nggak usah melihat teori ini lagi. Nah, itulah arti kedatangan belajar Tuhan sama itu. Yesus. Nah, kita bicara tentang belajar sama Yesus, teorinya. Ya, teorinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan teman-teman yang mengaku pengikut Kristus setelah dia dibaptis, beriman kepada Yesus, tapi tidak mampu mengikuti apa yang Yesus ajarkan? Itu apakah selamat atau tidak? Nah, saya kasih dua pemikiran mengenai selamat ya. Selamat itu artinya dikembalikan ke rancangan semula seperti awal Allah menciptakan manusia, yaitu agar gambar diri manusia itu serupa dengan Allah. Maksudnya apa? Gambar diri itu pikiran, perasaan, dan keinginan manusia itu harus sepikiran, seperasaan Allah sendiri. Artinya apa? Segala sesuatu yang manusia kerjakan, pikirkan, lakukan, ucapkan menyenangkan Tuhan. Itu namanya serupa. Semuanya ibarat Ibu Umi punya anak. Semua dikerjakan anak, ternyata saya senang. Itulah di dalam dia, di dalam ibu. Tapi kalau anak ini ternyata dia mengikuti teman-teman yang waduh, dia di luar kamu. Nah, itu maksudnya. Serupa itu begitu, maksudnya supaya kita memiliki kasih yang seperti dia adalah kasih. Kalau kasih itu ada di dalam kita, kita mengasihi sesama kita, dan kasih itu selama kasih itu ada, kita mengasihi sesama manusia. Nah, itulah maksudnya. Jangan sampai bagaimana cara implementasinya? Hukum kasih di dalam kekristenan itu gimana implementasinya? Karena kan musuh dikasihi, kemudian tapi ada dalil yang legitimasi bahwasanya jika seseorang tidak membawa ajaran ini, kamu janganlah mengucapkan salam kepadanya. Bahkan kalian tidak boleh menerima di rumah. Itu gimana itu? Itu kan dalam masa penginjilan, yaitu ketemu orang-orang yang lain ya. Bukan, artinya kalau orang tidak menerima ya sudah, nggak masalah gitu. Nah, bukan gitu dalilnya barang siapa yang tidak membawa ajaran ini, maka janganlah kalian memberikan salam kepadanya, karena kalau kalian memberikan salam kepadanya itu sebuah kejahatan. Nah, sementara kalian bilang diajarkan kasihi musuh. Itu gimana itu? Malam Umi. Ya, tapi kan punya malam. Fight booster. Ya, kita selesaikan dulu sedikit lagi. Thank you ya. Dijelaskan. Udah. Ya, diajak gabung. Oke, lanjut Umi. Sebenarnya saya lebih ingin membahas antara ajaran Islam ya dengan ajaran Kristen. Tadi kita sudah mulai tentang murtad. Dalam Islam itu memang jelas orang kafir atau orang musyrik itu jelas Allah tidak akan mengampuni mereka kalau mereka mati dalam kekafiran, mati dalam kemusyrikan. Nah, kalau orang murtad ada hukumnya. Bahkan orang yang mencuri, berzina itu dalam Islam itu ditetapkan hukumnya. Dan kami diperintahkan untuk mengikuti hukum itu. Tapi kenapa kami tidak bisa jalankan itu di Indonesia? Karena kami hidup di bawah undang-undang dasar dan kami harus mengikuti apa yang sudah kami, ibarat kata kami ikat perjanjian, sama seperti Rasulullah mengikat perjanjian, maka itu harus diikuti perjanjian itu. Nah, kecuali kalau di Arab mereka menerapkan hukum Islam, atau misalnya di Aceh misalnya mereka akan terapkan hukum itu. Nah, itu yang sepadan bagi orang yang membunuh, karena itu bentuk keadilan Tuhan. Justru Tuhan adil bukan hanya kepada pembunuh, tapi pada korbannya juga Tuhan juga adil. Bagaimana mungkin seorang yang telah memperkosa anak orang lain tiba-tiba dia dikasihi saja? Ya, kalau dia tobat. Kalau dia nggak tobat gimana? Bakalan ada lagi korban-korban selanjutnya. Kalau memang tidak boleh menghukum di dalam dunia ini, maka hakim-hakim, pengadilan-pengadilan itu semua berdosa.
Kalau seandainya tidak boleh ada penghukuman di dunia ini. Nah, tentang murtad tadi sudah jelas ya. Saya rasa di dalam iman Anda, di agama Anda juga jelas Yesus katakan orang yang murtad itu juga akan binasa, dan Yesus bersumpah dia tidak akan masuk ke pemberhentian Yesus gitu ya. Nah, jadi kalau saya rasa Kalau itu. setelah Nah, Tuhan Yesus datang itu menggenapi Taurat. Nah, hukum-hukum itu diberikan kepada pemerintahan, hukum secara yang hukuman langsung, jika alam mencuri harus di penjara atau yang bagaimana, itu diserahkan kepada pemerintah. Tetapi umatnya sendiri udah harus diserahkan kepada pemerintah. Kalau ada Begitu. pemerintah misalkannya seperti di daerah komunis, Anda tinggal di daerah komunis, maka koruptor itu harus dibunuh mati. Berarti Anda harus ikuti. Iya, kan tidak ada. Lalu bagaimana dengan ajaran kasih? Tidak berasal dari Allah. Yaitu Tuhan yang memilih, kan pemerintahan dibentuk dari Allah sendiri. Dia mengizinkan itu ada. Mau itu komunis. Berarti hukum negara lebih tinggi daripada hukum Tuhan? Bukan, sama. Dunia ini tetap di bawah kendali Tuhan. Nggak ada yang lebih tinggi. Ya berarti boleh yang dong dibunuh. Bukan berarti boleh dong dibunuh para penjahat itu. Karena gini, kalau Anda tinggal di daerah komunis nih, ya itu kan pemerintah. Iya, berarti kan Anda membenarkan. Pemerintahnya memang. Iya, kalau penguasa pemerintah itu sepakat untuk bisa melakukan pembunuhan kalau terhadap pencuri atau perampok yang Anda harus benarkan, ya, kan? Nggak masalah, memang itu. Ya sudah, berarti dibenarkan membunuh koruptor. Tidak ada lagi hukum kasih, kasihilah musuhmu. Tidak ada lagi kasih penjahat. Harus dibunuh sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pemerintahan. Di situ hukum Yesus lebih tinggi hukum pemerintah. Ditelan, dimakan hukum Yesus daripada sama hukum pemerintah, gitu. Ya, ya sudah. Ya, pemerintah. Kalau Anda tinggal di daerah Islam, nah ini nih, kalau ada Kristen minoritas tinggal di daerah Islam yang menerapkan hukum syariah, kan itu negara tuh. Berarti kalian harus ikut hukum syariah. Kalian membenarkan hukum syariah. Gimana? Suaranya keputus-putus. Kan gini, Anda tinggal di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu hukumnya hukum syariah. Nah, di hukum syariah di situ pemerkosa atau pezina itu harus dirajam mati misalkannya. Nah, Anda kan tinggal di situ di pemerintahan Arab Saudi. Berarti sebagai orang yang mengikuti aturan pemerintah, Anda harus membenarkan hukum syariat. Jadi, ada situasi dan kondisi yang membuat Anda sebagai Kristen membenarkan hukum syariat. Ya, nggak masalah itu, karena kan yang membentuk hukuman-hukuman itu kan orang-orang yang ada di negara itu, di pemerintahan itu. Sekarang karena kan harus ikuti hukum pemerintah kan? Pun tetap berjalan. Apakah Tuhan mengizinkan? Kan firman-Nya tidak mengizinkan, tapi manusia punya pilihan. Tetapi kalau pemerintah itu sudah terbentuk, kita bicara tentang hukum. Tuhan. Kita bukan bicara tentang pilihan kita, orang mau ikut atau enggak, orang mau baik apa tidak, bukan. Kita tadi bicara tentang Yesus itu hukumnya kan hukum kasih, tidak mengenal hukum gigi balas gigi, mata ganti mata, kan tidak mengenal itu Yesus. Yesus hanya hukum kasih, kasihilah, bahkan musuh pun dikasihi. Lalu saya tanya, bagaimana dengan kondisi orang-orang yang membunuh? Anda bilang, kan ada hukum pemerintah Uni. Oke, bagaimana dengan minoritas Kristen yang tinggal di daerah yang menerapkan hukum syariat Islam, seperti minoritas Kristen misal tinggal di Aceh atau tinggal di Arab Saudi. Ada loh Kristen-Kristen ortodok gitu kan. Nah, otomatis mereka harus membenarkan hukum pemerintahan di mana mereka tinggal. Karena kata Anda, pemerintahan itu berasal dari Tuhan. Ya sudah, berarti akan ada suatu saat di mana umat Kristen akan membenarkan hukum syariat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Kalau dia tinggal di daerah komunis yang mana koruptor harus dimakan buaya misalnya, ya udah dibenarkan berarti karena kan hukum pemerintah. Atau Anda tinggal di sebuah daerah di mana ternyata pembunuh harus diceburkan ke piranha misalkannya, ya bagi Anda karena Anda tinggal di daerah itu, ya Anda harus ikut hukum itu kan. Ya pasti sebagai warga negara pasti ikut. Nah, ya sudah. Berarti akan ada legitimasi pembenaran. Tetapi kalau orang Kristen yang menjadi pucuk pimpinan pemerintahan atau semuanya jadi pemerintahan,
Nah, dia harus mengikuti hukum kasih itu. Ya berarti di Amerika Gitu. seharusnya tidak boleh menghukum para penjahat, nggak boleh ada penjara. Enggak, dihukum boleh, itu kan hanya disimpan, hanya disisikan atau nggak boleh ke masyarakat dulu, ditahan. Dihukum itu nggak masalah, tapi jangan digebuk-gebukin, itu yang salah. Kalau sampai dianiaya itu yang salah. Ya kan hanya dikurung aja orangnya. Jadi untuk sementara Tapi kan dibina dihukum, dulu kan? di situ supaya nanti Tapi dihukum kan? Artinya Kalau maksudnya dikasih itu kan nggak boleh penjara dihukum. itu hanya dikurung. Dihukum itu pengertiannya apa? Bukan jadi dianiaya, bukan dianiaya fisiknya ya. Pokoknya dia disisihkan aja orangnya supaya tidak mengganggu. Kita kan nggak tahu dia di penjara, dianiaya atau enggak. Kita bicara tentang kalau ada hukum pembunuhan itu kan harus dikasihi. Mereka kan orang-orang penjahat ini kan harus dikasihi. Nah kalau dikasihi ini implementasinya seperti apa sih? Kalau seandainya dibilang dia harus dikasihi, ya otomatis ya sudah, jangan dihukum, doakan saja dia, kan begitu. Nah, dikasih itu artinya layaknya dia sebagai manusia, diperlakukan sebagai manusia yang nanti di penjara baru dididik lagi, dikasih tahu pengertian. Mungkin wawasannya kurang mengerti tentang hidup ini, bagaimana nggak boleh mencuri, nggak boleh berbuat jahat, sampai dibina. Kalau udah baik kan ya dilepaskan. Kalau nanti dilepaskan jadi dibuat gitu lagi, itu urusan dia pribadi, sulit ya. Baiklah, sepertinya si Fight Booster ingin menambahi mungkin. Silakan. Iya. Oke. Saya tidak mau istilahnya mengganti topik atau apa ya, karena sudah ini dengar ya, saya komen aja ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Ya. Jadi gini Umi, kalau menurut saya pribadi hukum di dunia ini tidak sempurna ya, banyak kelemahannya. Karena kita juga percaya bahwa hanya Tuhan yang punya hukum yang sempurna. Dan hukum ini dipakai Tuhan sebagai perpanjangan Tuhan untuk menghukum juga orang-orang jahat. Karena konsekuensi dari dosa itu sebenarnya gambarannya harus ada penghukuman. Karena kalau tidak ada penghukuman tidak adil. Seperti itu. Dan ini konsekuensi yang manusia terima. Kalau dia hidup tertib, dia tidak perlu takut dengan hukum. Ngapain dia takut hukum? Kalau dia hidupnya baik-baik di negara manapun, di komunitas manapun, bahkan berbeda agama sekalipun, kalau dia hidup benar, hidup baik, orang terima dong. Tidak ada yang menyalahkan orang benar, kecuali memang negara itu bobrok ya, hukumnya memang dia yang menguasai itu adalah seorang penjahat, tidak beragama, pasti hukumnya berantakan. Nah, jadi Tuhan menggunakan hukum sebagai wakil dari Allah untuk juga menghukum orang-orang jahat, dan itu kita harus syukuri. Karena bayangkan kalau orang-orang jahat hidup di dunia ini kan tambah kacau. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan bisa terpengaruh cara hidupnya. Nah, itu konsekuensi dari apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Jadi mungkin komen saya seperti itu sih. Thank you. Ya, kalau di dalam Islam seperti yang Anda katakan, hukum Tuhan itulah yang adil. Maka Tuhan mengajarkan kepada manusia, kami khususnya umat Islam, untuk memberikan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Itu kenapa di dalam Islam itu ada penggolongan dosa besar, dosa kecil. Karena Tuhan tidak akan menghukum orang yang hanya mencuri permen di minimarket, itu disamakan dengan pembunuh. Makanya ada perbedaan, seperti contoh pembunuhan. Jadi pembunuhan ini tidak semua juga harus hukumnya adalah kisos, misalkannya. Harus ada juga dilihat dulu, apakah dia membunuh karena tanpa sengaja, apakah dia membunuh karena sengaja atau pembelaan diri, betul. atau bagaimana. Jadi begitu, ada di dalam Islam itu sangat lengkap, dan itu masuk ke ranah hukum fikih. Nah, sama seperti orang yang murtad, apakah dia murtad karena paksaan, atau dia murtad karena hamil duluan, atau karena dia murtad karena diiming-iming atau apa. Jadi ada hal-hal seperti itu yang harus ditelusuri oleh keluarga, baik pun pihak-pihak terkait. Nah, jadi dalam Islam itu seperti itu, dan itu hukum-hukum seperti itu tuh lengkap, bukunya tebal sekali, buku fikih. Dan saya memang tidak terlalu berkompeten. Ya, jangankan kami hukum seperti itu ya, mulai kami dari lahir saja itu kami ada aturan-aturannya tentang air saja. Air mana yang bisa kami pakai buat wudhu, ya jelas. Karena begitulah kami diatur, agar apa? Ini loh yang menurut Tuhan yang harus kami lakukan. Nah, kami harus mengikuti panduan dari Rasulullah itu. Nah, itulah dalam Islam hukum-hukum.
Sama Ya, seperti menikah juga harus seperti apa, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana itu ada dalilnya di dalam Islam. Nah, itu ya yang perlu diketahui oleh teman-teman Iya. saya yang non muslim. Padahal di Alkitab juga Umi sama sebenarnya di kitab Imamat ya, dari hukum-hukum dari Perjanjian Lama juga sama mengatur. Bahkan ada doa juga setelah buang air besar, bersyukur karena kesehatan berjalan dengan baik, sehingga kita semua ada kesamaan karena kita kan agama samawi ya, dari Abraham. Jadi sebenarnya sama dari sisi praktek hukumnya. Cuma memang di dalam, makanya saya bilang hukum yang ada di dunia ini kan tidak sempurna ya. Yang cuma sempurna itu hukum Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan ada pemerintahan langsung yang mungkin satu saat misalnya untuk Tuhan tunjukkan apakah nanti mungkin nanti di sorga atau di mana. Cuman yang pasti segala sesuatu yang berbicara dengan hukum itu berarti ada kejahatan di situ. Nah, kalau kita jadi orang baik, tidak menyakiti orang lain, mengasihi orang lain, tentu kita tidak akan dihukum di dunia ini. Seperti itu. Itu sih intinya. Ya, tapi Kalau saya masalahnya kan pribadi tidak memandangnya semua dari manusia situ. begitu kan. Maksudnya gini, Betul. kita bisa contoh Makanya nih saya saya nih, setuju, saya berharap gini Saya nih anak setuju. saya. Ini Ya. contoh anak saya nih, saya nasihati anak saya, adek jangan manjat di atas kursi gitu kan, adek jangan manjat di atas apa gitu, nanti jatuh atau bagaimana, adek jangan mencuri uang ya. Nah, namanya kita kan hanya bisa mengupayakan menasihati, tiba-tiba kan namanya manusia, namanya anak, kadang mereka salah. Nah, ketika salah itu sudah terjadi, hukuman apa yang bisa diterapkan? Nah, dalam Islam itu begitu. Misal anak itu ada fase-fase yang harus cara mendidik anak seperti yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ajarkan. Ketika anak umur dia masih kecil, jadikanlah dia seperti raja, kemudian dia udah mulai besar agak apa, nanti baru dia seperti tawanan, di mana dia diajarkan bahwasanya dia harus tahu kalau konsekuensi ketika mencuri nanti ibu marah. Tapi kalau Betul. seandainya saya tunjukkan, mohon maaf nih ya, ketika dia mencuri saya diam saja, secara psikologis nih anak akan bilang nih, enggak apa-apa bagi mama saya mencuri. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa Ya. anak itu akan mencuri lagi gitu. Jadi dalam Islam itu harus Betul. ada seperti itu, hukum itu. Sama Oke. seperti pembunuhan. Nih, contoh pembunuhan ya. Kenapa Iya. di dalam Islam itu masih mengenal kisos? Kenapa? Karena Allah itu Maha Adil, bukan Umi, hanya kepada kisos si itu pembunuh. apa Umi ya? Saya belum paham kisos. Ya, jadi Itu apa kalau maksudnya? pembunuh itu misalkannya ada keluarga saya yang terbunuh, saya bisa mengajukan minta kepada secara Islam itu pelaku juga dibunuh setara. Tetapi kata Allah di dalam Al-Quran bahwasanya lebih baik mengambil yang denda saja, karena itu lebih baik kata Allah. Di dalam itu ada penghidupan. Jadi bisa diganti, contohnya dia tidak apa-apa tidak dibunuh, seperti dia membunuh keluarga saya, tapi dia harus membayarkan denda. Nah, kata Allah itu lebih baik yang itu. Nah, jadi ada hukum-hukum untuk keadilan mereka yang menjadi korban di situ. Jadi ada pilihan-pilihan, silakan dijalankan begitu. Nah, jadi di dalam Islam itu memang ada hukum-hukum kalau yang mencuri seperti ini, misalnya mencuri, apakah langsung dipotong tangannya semua? Nggak bisa. Jangan-jangan dia mencuri karena lapar. Jangan-jangan dia mencuri karena terpaksa. Jadi harus ada. Makanya itu saya katakan ada ada satu bab khusus atau satu ilmu yang membahas tentang fikih di dalam Islam itu. Ya, jadi Islam itu